Pada waktu peristiwa Hudaybiyah itu, dan ringkas ceritanya, umat Islam itu tertahan, Nabi dan orang-orang Islam yang niatnya umroh itu atau haji itu gitu, tertahan di daerah Hudaybiyah. Lalu terjadilah perjanjian Hudaybiyah itu yang merupakan hasil negosiasi walaupun agak berat bagi umat Islam itu, tapi diterima oleh Kanjeng Nabi. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu adalah dalam rangka menghindari peperangan. Begitulah ya di satu sisi. Perwakilan dari musyrik Quraisy namanya Suhail bin Amr itu sampai tanda petik melakukan ungkapan-ungkapan yang membuat orang-orang di sekitar Kanjeng Nabi itu gemes yang luar biasa, terutama Umar bin Khattab. Ya. Di antaranya gini, yang nulis surat perjanjian itu kan Ali bin Abi Thalib. Ya. Wahai Ali, kata Kanjeng Nabi, tulislah ini perjanjian antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Suhail bin Amr. Suhail itu jawab gini, jangan ditulis Rasulullah, karena kalau ditulis Rasulullah berarti aku percaya kepadamu. Tulislah Muhammad bin Abdullah. Kanjeng Nabi ngikuti keinginan Suhail bin Amr. Dan kita tahu isi dari perjanjian Hudaybiyah itu banyak yang pincang ya buat umat Islam. Oke. Umar bin Khattab itu kesel banget, gemes banget atas perjanjian ini. Ini saking cintanya beliau kepada Islam ya. Karena ngerasa bahwa perjanjian Hudaybiyah ini miring dan banyak merugikan umat Islam. Di antara yang sangat diberatkan oleh Umar bin Khattab itu selain perkara tadi supaya tidak bolehnya Kanjeng Nabi menulis Muhammad Rasulullah itu ialah kalau ada orang Mekah yang datang ke Madinah untuk memeluk Islam, maka itu harus dikembalikan ke Mekah. Ya. Tetapi kalau ada orang Madinah yang datang ke Mekah atau sebutlah keluar dari Islam gitu, itu tidak wajib untuk dikembalikan ke Madinah. Ini miring betul kan sebagai sebuah perjanjian. Begitu perjanjian ini sudah selesai disepakati, Umar itu berkata kepada Kanjeng Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau masih Rasulullah? Jadi kan bisa cek di banyak kitab sejarah seperti Abu Hasan An-Nadwi itu tertulis panjang di situ. Apakah engkau masih Rasulullah? Kanjeng Nabi menjawab, betul wahai Umar. Lalu mengapa engkau membuat perjanjian yang merugikan umat Islam? Kanjeng Nabi cuma menjawab begini, aku tidak mungkin mengkhianati Islam, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Itu jawaban Kanjeng Nabi. Enggak puas dengan jawaban Kanjeng Nabi ini, Umar bin Khattab itu lalu curhat ke Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan sama, apa betul dia masih Rasulullah? Jawabannya Abu Bakar sama, wahai Umar, berimanlah kepadanya, percayalah kepadanya, Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Begitu. Setelah peristiwa ini, Umar itu nyesel karena ngerasa telah melakukan suatu kesalahan. Walaupun kita maklum, paham betul bahwa ini ekspresi cintanya Sayyidina Umar yang sangat mendalam kepada Islam. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar kemudian? Beliau itu lalu di antara caranya untuk menebus salah gitu ya, selain tentu meminta maaf kepada Kanjeng Nabi, dengan bersedekah sebanyak-banyaknya. Jadi dia punya kebun, sedekahin gitu ya. Punya uang, sedekahin. Qiyamul Lail setahun gitu ya. Gitu. Terus apa lagi? Ya sedekah itu ya. Puasa sunnah gitu. Itu ya persis kita gitu. Naik keliru ngapunten nggih, lalu puasa gitu. Puasa semalam ya. Dan ini lalu terampuni semua gitu. Teman-teman, banyak gitu riwayat seperti ini, banyak. Dia cukup ini saja. Saya ingin berpoin di sini bahwa
orang-orang mulia di sekitar Kanjeng Nabi itu pada titik tertentu, pada konteks tertentu, mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan kesalahan. Cara mereka untuk melakukan penebusan itu begitu banyak bentuknya. Soal bentuk, ada Al-Lubabah yang mengikat dirinya, ada Sayyidina Umar yang seperti itu, dan sebagainya. Itu hanya bentuk. Pada hakikatnya, pada pokoknya kita bisa melihat betapa jalan pertaubatan itu lalu menjadi sangat dimudahkan, disederhanakan hanya dengan gumantung Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bagaimana cara kita memahami peristiwa ini? Ka'ab bin Malik ini melakukan kesalahan fatal. Lalu Kanjeng Nabi dawuh begini, wahai Ka'ab, tunggu saja, nanti sampai Allah memutuskan. 40 hari, 50 hari turun titah dari Allah, itu lalu keputusannya diampuni. Gitu kan. Betapa prosesnya ini loh. Prosesnya ini benar-benar gumantung Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Ini memperlihatkan betapa kita yang bolak-balik melakukan kesalahan begitu. Karena kita tidak berada di posisi sezaman dengan Kanjeng Nabi yang langsung bisa minta pendapat ke beliau atau minta doa ke beliau. Cara kita untuk pula mendapatkan pengampunan dari Allah, maghfirah, rahmat dan sebagainya, itu juga pasti niscaya seperti itu pula bentuknya. Apa yang terjadi pada Kanjeng Nabi dan sahabat itu kita ngerti merupakan salah satu dari sumber hukum dalam agama kita. Sehingga ketika misalnya ada modelnya Sayyidina Umar, ketika telah kadung merasa melakukan kesalahan lalu nyuwun ngapura, lalu banyak melakukan amal sunnah, ini adalah satu jenis hukum yang bisa kita lakukan. Ataupun misalnya kayak Ka'ab bin Malik yang memilih untuk bersabar, menyendiri, uslah dan sebagainya, itu sebagai proses untuk mendapatkan pengampunan, itu juga adalah bagian dari satu bentuk hukum yang bisa kita ambil dan sebagainya dan sebagainya. Tentu saja kita punya banyak keterangan terkait sahabat-sahabat yang lain yang mereka itu tanda petik memilih jalan yang gampang dibanding yang dilakukan orang-orang ini, yakni dengan cara, wahai Rasulullah, doakan aku. Contoh misalnya salah satu rewang beliau, saya pernah bahas ini, salah satu rewang beliau yang namanya Sauban, itu mohon kepada Rasulullah, ya Rasul, mohon doakan aku supaya aku masuk surga dan bisa berkumpul bersamamu di akhirat. Kanjeng Nabi dawuh begini, Kanjeng Nabi mendoakan, lalu dawuh, wahai Sauban, aku telah mendoakanmu dan tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Ada riwayat lain yang mengatakan, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak amalmu. Lalu ini menjadi sebab bagi turunnya kasus Sauban ini, ayat ini, wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiq.